Berikutnya kita bahas tentang transformasi. Misalnya terdapat persamaan linier berikut. Di sini A, B, C, dan D adalah bilangan. X kecil dan Y kecil adalah variabel, sedangkan X besar dan Y besar nilainya bergantung pada nilai X kecil dan Y kecil. Persamaan linier tersebut dapat dituliskan dalam bentuk perkalian matriks seperti ditunjukkan dalam tayangan ini. Di ruas kiri dapat kita tuliskan sebagai matriks berukuran 2x1 atau berupa matriks kolom. Sedangkan di ruas kanan berupa perkalian antara matriks persegi berukuran 2x2 yang komponen-komponennya adalah A, B, C, dan D dikalikan matriks berukuran 2x1 yang komponen baris pertama adalah X kecil dan komponen baris kedua adalah Y kecil. Karena matriks kolom tersebut dapat juga kita tuliskan sebagai sebuah vektor, maka misalnya kita tuliskan matriks 2x1 yang di ruas kiri sebagai vektor R besar, sedangkan matriks 2x1 yang di ruas kanan dapat kita tuliskan sebagai vektor R kecil. Adapun matriks persegi 2x2 misalnya kita simbolkan sebagai matriks M. Ungkapan tersebut dapat kita pahami sebagai berikut, yaitu sebuah vektor R kecil dioperasikan dengan matriks M, dan hasilnya adalah vektor lain yaitu yang ditunjukkan dengan vektor R besar. Atau artinya, proses perkalian dengan matriks M membuat vektor R kecil berubah atau bertransformasi menjadi vektor R besar. Artinya, matriks M mengubah vektor R kecil menjadi vektor R besar. Ilustrasinya bisa seperti gambar ini. Vektor R kecil dikalikan dengan matriks M, dan hasilnya adalah vektor R besar. Ini menggambarkan transformasi vektor dengan sistem koordinat yang tetap. Jadi vektornya yang berubah. Sekarang kita perhatikan bahwa bentuk transformasi yang sejenis juga bisa kita peroleh misalnya dalam bentuk seperti ini, yaitu yang dinyatakan dengan vektor R aksen sama dengan matriks M dikali vektor R. Namun sekarang bukan vektornya yang berubah, melainkan sumbu koordinatnya yang berbeda dengan vektor yang tetap. Jadi, X dan Y menyatakan komponen vektor R menurut sistem koordinat XY, sedangkan bila vektor R tersebut dipandang menurut sistem koordinat yang lain yaitu koordinat X aksen Y aksen, maka komponennya adalah X aksen dan Y aksen. Di sini sistem koordinat X aksen Y aksen adalah sistem koordinat XY yang diputar atau dirotasi dengan sudut tertentu berlawanan arah jarum jam, dengan pusat rotasi berada di titik pusat koordinat. Jadi artinya transformasi sumbu koordinat ini dapat juga kita nyatakan dalam bentuk perkalian matriks ataupun dalam bentuk persamaan linier yang serupa. Transformasi yang mengubah suatu vektor menjadi vektor lain bisa bermacam-macam. Misalnya saja bisa berupa rotasi, baik searah maupun berlawanan arah jarum jam, atau misalnya berupa pencerminan atau refleksi terhadap suatu sumbu koordinat, atau refleksi atau pencerminan terhadap titik pusat koordinat, atau bisa juga merupakan multiplikasi, atau mungkin juga lebih kompleks berupa refleksi dan dilanjutkan dengan multiplikasi, dan seterusnya. Transformasi-transformasi tersebut mempunyai matriks transformasi yang berbeda-beda. Jadi setiap transformasi memiliki representasi matriks transformasinya sendiri-sendiri. Salah satu yang cukup penting misalnya transformasi yang berupa rotasi vektor dalam dua dimensi dengan sudut rotasi sebesar θ yang berlawanan arah jarum jam. Maka matriks transformasinya dinyatakan dalam bentuk matriks 2x2 yang baris pertamanya adalah cosinus θ minus sin θ, sedangkan komponen pada baris kedua adalah sinus θ dan cosinus θ. Sedangkan untuk rotasi sumbu koordinat dengan sudut rotasi sebesar θ dalam arah berlawanan arah jarum jam, dapat diperoleh bahwa matriks transformasinya adalah cosinus θ sinus θ min sinus θ
kosinus theta.